susunan Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029 sebagai berikut. Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, Menteri Agama. Salam saudaraku, akhirnya Indonesia telah sah ya memiliki kepemimpinan yang baru yaitu Prabowo dan Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang telah dilantik pada tanggal 20 Oktober lalu. Yang mana mereka ini siap bekerja di pemerintahan dengan dibantu oleh kabinet yang dinamakan Kabinet Merah Putih yang juga sudah diumumkan beberapa hari lalu. Dan yang menjadi perhatian saya adalah dengan terpilihnya Kiai Haji Nasaruddin Umar sebagai Menteri Agama untuk menggantikan Gus Yakut Kholil. Dan pada serah terima jabatan, Gus Yakut Kholil ini sempat memberikan pujian kepada Kiai Haji Nasaruddin Umar sebagai orang yang bukan kaleng-kaleng gitu ya. Dan beliau percaya bahwa Nasaruddin Umar ini bisa bekerja dengan baik sebagai Menteri Agama ya. Karena juga beliau sebelumnya dia punya pengalaman di Dirjen Bimas Islam. Bahkan dia juga menjabat sebagai imam besar di Masjid Istiqlal Jakarta, teman-teman. Ya, tetapi meskipun Menteri Agama sudah dilantik, ternyata Menteri Agama yang baru ini, yaitu Kiai Haji Nasaruddin Umar, dia sempat menjadi bahan perbincangan karena beberapa sikapnya yang dianggap terlalu sekularis, toleran, dan juga liberalis. Bahkan sempat beredar isu bahwa Nasaruddin Umar ini juga pernah belajar agama Yahudi di Amerika, yang akhirnya kabar ini menimbulkan berbagai spekulasi di sosial media. Dan yang paling mencolok, bahkan sampai dikritik oleh beberapa kalangan umat muslim, itu adalah sikapnya yang begitu toleran dengan menyambut kedatangan Paus Fransiskus yang beberapa waktu lalu datang ke Indonesia ya teman-teman. Bahkan mereka terlihat sangat akrab, saling merangkul satu sama lain, bahkan terlihat juga ini saling berbagi ciuman ya. Paus mencium tangan Nasaruddin, sedangkan Nasaruddin membalasnya dengan mencium kepala Paus Fransiskus. Bahkan tak sampai di situ aja teman-teman. Nasaruddin Umar sebagai imam besar Masjid Istiqlal, dia juga membuat terowongan silaturahmi ya antara Masjid Istiqlal dengan gereja katedral yang mana bertujuan untuk menghilangkan pagar pembatas antara kedua tempat ibadah ini. Ya, alhasil karena sikapnya yang dianggap terlalu toleran dengan agama lain, Nasaruddin Umar ini pun dikritik ya. Dan berikut salah satu ustadz yang ikut mengkritik Nasaruddin Umar, bahkan dia juga memintanya untuk mundur sebagai imam besar di Masjid Istiqlal. Mari kita simak dulu teman-teman. Iya benar, kita menuntut agar Pak Nasaruddin Umar itu mundur sebagai imam besar Masjid Istiqlal, atau dimundurkan atau diberhentikan oleh pihak yang berwenang, karena beliau telah tidak layak menjadi imam sebuah masjid. Karena bagaimana bisa memberikan mimbar kepada paus untuk seakan-akan memberikan tabligh akbar di masjid terbesar Indonesia itu. Andaikan paus itu sekedar datang di Masjid Istiqlal untuk melihat-lihat kemegahan Masjid Istiqlal, mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi ketika seakan-akan tabligh akbar, diberikan mimbar yang sedemikian sangat besar, disambut dengan bacaan ayat suci Al-Quran, dan juga ditambah lagi dengan pembacaan ayat-ayat yang ada di Injil, la haula wala quwata illa billah, maka ini adalah sebuah pelecehan atau ya mengotori masjid yang suci sebagai Baitullah, rumah Allah, tempat beribadahnya umat Islam secara khusus. Ya, dan juga ditambah dengan acara-acara yang lain yang sungguh sangat menyesakkan hati kita semuanya. Andaikan ya paus itu katakanlah untuk ceramah di tempatnya,
dan di tempat lain yang bukan masjid, maka masih mungkin itu bisa dimaklumi. Dan oleh karena itu maka kita menuntut agar beliau ini mundur dari imam Masjid Istiqlal atau diberhentikan karena ini menjadi contoh yang tidak baik. Ini nanti akan menjadi kebiasaan yang buruk yang akan dilakukan dengan dalih ini sudah pernah dilakukan dan lain sebagainya. Dan tentu kita tahu apa misi dan bagaimana orang ini sebenarnya tidak layak menjadi teladan bagi kita bangsa yang beradab, apalagi umat Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk bertauhid dan berakhlak mulia, menjaga kehormatan dan menjaga peradaban yang mulia di muka bumi. Tidak layak masjid didatangin lalu kemudian dipersiapkan untuk menjadi mimbar bagi orang yang seperti ini. Kita menuntut itu. Semoga semuanya bisa mendengarkannya dan juga mudah-mudahan beliau kemudian secara sadar diri untuk berhenti sebagai imam besar Masjid Istiqlal ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kritik bukan hanya seperti yang terjadi di dalam video saja, teman-teman. Bahkan menjelang pelantikannya sebagai Menteri Agama, itu pun sempat beredar kabar untuk menolak Nasaruddin Umar sebagai Menteri Agama. Alasannya sangat klasik, karena beliau ini dianggap terlalu toleran terhadap agama lain. Tetapi meskipun dengan beredarnya berbagai kabar yang tidak mengenakan tentang beliau ini, ya akhirnya Nasaruddin Umar pun tetap sah dilantik sebagai bagian dari kabinet merah putihnya Prabowo Gibran yang akan bekerja sebagai Menteri Agama. Dan besar harapan kita ya teman-teman, semoga di bawah kepemimpinan beliau, kehidupan antar umat beragama di negara ini bisa menjadi lebih baik di tengah situasi negara ini sedang darurat toleransi beragama. Karena menurut Setara Institut, Indonesia itu tengah menghadapi darurat toleransi beragama. Bayangkan ini, pada tahun 2023 saja, itu sudah terjadi 217 peristiwa intoleran dengan 329 tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan, termasuk kesulitan membangun tempat ibadah, peraturan yang diskriminatif, tuduhan penistaan agama, dan pelarangan kegiatan keagamaan. Ini hanya dalam waktu 1 tahun loh, tapi sudah begitu banyak peristiwa intoleransi terjadi. Jadi ini PR besar lah buat pemerintahan yang ada sekarang ini, termasuk Menteri Agama yang ada sekarang, teman-teman. Ya semoga aja di kepemimpinan yang baru ini besar harapan kita. Tidak ada lagi lah perbedaan antara mayoritas dan minoritas. Hilangkan stigma-stigma seperti itu. Nggak ada lagi istilah kamu mayoritas, kami minoritas. Nggak ada. Semuanya kita memiliki kesetaraan dan yang paling penting tidak ada lagi penolakan ataupun persekusi terhadap tempat-tempat ibadah. Bahkan segala peraturan-peraturan yang mungkin selama ini mempersulit minoritas di dalam mendirikan rumah ibadah, itu juga bisa segera terselesaikan. Sehingga semua agama bisa mendapatkan haknya untuk bisa beribadah dengan tenang dan juga dengan damai. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Dilantik sebagai Menteri Agama di Indonesia, saya dibantu dengan seorang Wakil Menteri Agama. Kami mohon doa seluruh masyarakat agar melalui Kementerian Agama, masyarakat kita bisa lebih tenang, bisa lebih sejuk, bisa lebih damai, sambil membangun peradaban dan membangun masa depan bangsa yang lebih kokoh, lebih konstruktif. Karena kita tahu bahwa tidak ada pembangunan yang produktif tanpa ketenangan, tanpa kedamaian, tanpa keamanan. Mari kita semuanya bekerja sama satu sama lain. Insya Allah kita akan meraih apa yang kita cita-citakan bersama. Demikian dari saya, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.